Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025, berbagai perusahaan telekomunikasi di Indonesia telah mempersiapkan infrastruktur jaringan untuk menghadapi lonjakan trafik komunikasi yang diprediksi akan meningkat signifikan. Tradisi silaturahmi yang semakin marak dilakukan secara digital, terutama melalui panggilan suara, video call, dan pertukaran pesan instan, menjadi tantangan tahunan bagi para penyedia layanan telekomunikasi. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi bersama dengan operator seluler utama telah melakukan berbagai langkah antisipasi guna memastikan layanan tetap optimal di masa puncak perayaan Idul Fitri. Kesiapan ini mencakup peningkatan kapasitas jaringan, optimalisasi Base Transceiver Station atau BTS, hingga penyediaan infrastruktur tambahan di daerah yang diprediksi mengalami lonjakan trafik tertinggi seperti jalur mudik dan kawasan wisata. Menurut Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komdigi, penguatan jaringan menjadi prioritas utama untuk menjamin kelancaran komunikasi di momen Lebaran. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, lonjakan trafik data selama Idul Fitri meningkat hingga 30-50% dibandingkan hari biasa. Komdigi bekerja sama dengan seluruh operator telekomunikasi melakukan uji coba jaringan atau drive test di berbagai wilayah strategis termasuk jalur utama mudik, daerah tujuan wisata, serta pusat-pusat keramaian di kota besar. Pengujian ini bertujuan memastikan kualitas layanan telekomunikasi, termasuk kecepatan akses internet dan kestabilan panggilan suara berada pada level optimal. Selain itu, sistem pemantauan berbasis real-time diterapkan untuk memantau performa jaringan periode mudik dan hari raya. Sejumlah operator seluler besar seperti Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, XL Axiata, dan Smartfren telah menyiapkan langkah strategis untuk memastikan pelanggan mendapat pengalaman komunikasi yang lancar. Telkomsel misalnya meningkatkan kapasitas jaringan hingga 40% di titik-titik krusial seperti rest area, stasiun, terminal, bandara, dan pelabuhan. Selain itu, Telkomsel juga mengoperasikan lebih dari 150 mobile BTS atau Compact Mobile Base Station di berbagai lokasi padat pengguna untuk mengurangi beban trafik di jaringan utama. Langkah serupa dilakukan oleh Indosat Ooredoo Hutchison yang menambah kapasitas core network di 370 lokasi dan memperluas cakupan 4G di sepanjang jalur tol Trans Jawa dan Sumatera. Sementara itu, XL Axiata memperkuat jaringan di 500 titik keramaian dan menghadirkan command center 24 jam selama periode Lebaran untuk memantau dan merespon gangguan secara cepat. Tidak hanya peningkatan infrastruktur, operator telekomunikasi juga memprioritaskan pelayanan pelanggan yang optimal. Posko siaga digital didirikan di berbagai lokasi strategis untuk memberikan bantuan teknis dan memastikan kelancaran layanan. Selain itu, layanan digital seperti aplikasi self-service, chatbot, dan kanal media sosial diaktifkan selama 24 jam untuk menangani keluhan dan pertanyaan pelanggan. Fokus utama perusahaan telekomunikasi adalah menjaga kualitas layanan data yang menjadi kebutuhan utama masyarakat dalam berbagi momen Lebaran melalui platform digital seperti media sosial, pesan instan, hingga streaming video. Operator juga mengimbau pelanggan untuk memanfaatkan berbagai promo paket data khusus Lebaran guna mendukung kebutuhan komunikasi yang meningkat selama periode ini. Salah satu tantangan utama dalam menjaga kestabilan jaringan selama Idul Fitri adalah mobilitas masyarakat yang tinggi, terutama di jalur mudik. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, sekitar 193 juta orang diperkirakan melakukan perjalanan mudik pada tahun 2025. Meningkat dari tahun sebelumnya. Pergerakan besar-besaran ini berdampak pada konsentrasi trafik di sejumlah titik yang menjadi pusat aktivitas pemudik. Untuk mengatasi hal ini, operator telekomunikasi mengimplementasikan teknologi terbaru seperti Dynamic Spectrum Sharing untuk membagi kapasitas jaringan secara fleksibel antara layanan 4G dan 5G. Selain itu, optimalisasi jaringan berbasis Artificial Intelligence diterapkan untuk menganalisis pola trafik secara real-time dan menyesuaikan kapasitas sesuai kebutuhan di setiap wilayah.
Lebih jauh, Kementerian Komdiji juga memastikan kesiapan jaringan di wilayah terpencil dan perbatasan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah melalui program percepatan transformasi digital telah membangun infrastruktur jaringan di daerah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar. Langkah ini bertujuan memastikan seluruh masyarakat, termasuk yang berada di wilayah yang sulit dijangkau, tetap dapat merasakan layanan telekomunikasi yang andal selama Idul Fitri. Selain itu, Komdiji menggandeng Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI untuk memperluas akses internet di daerah yang belum terjangkau oleh jaringan komersial. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses digital di seluruh pelosok negeri. Di sisi lain, Komdiji juga menekankan pentingnya keamanan siber di tengah meningkatnya aktivitas digital selama Lebaran. Serangan siber seperti phishing, malware, dan penipuan online cenderung meningkat seiring tingginya aktivitas transaksi digital dan pertukaran informasi pribadi. Untuk itu, pemerintah bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, serta penyedia layanan telekomunikasi guna memperkuat pengawasan dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai keamanan digital. Operator telekomunikasi juga memperkuat sistem keamanan mereka melalui teknologi enkripsi end-to-end dan deteksi dini anomali trafik untuk mencegah potensi gangguan atau serangan siber. Kementerian Komdiji juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan teknologi komunikasi secara bijak selama momen Idul Fitri. Penggunaan layanan berbasis digital diharapkan dapat mengurangi kepadatan trafik di jaringan utama. Masyarakat diimbau untuk memanfaatkan fitur VoLTE atau Voice over LTE yang menawarkan kualitas suara lebih jernih dan koneksi lebih stabil, serta memanfaatkan aplikasi over the top atau OTT sebagai alternatif komunikasi. Selain itu, pelanggan juga diminta untuk mengatur waktu komunikasi, terutama di jam-jam sibuk seperti malam takbiran dan pagi hari Lebaran, guna menjaga stabilitas jaringan. Dalam menghadapi masa arus balik setelah perayaan, operator telekomunikasi juga telah menyiapkan skema penguatan jaringan di jalur-jalur utama. Jalur tol, stasiun kereta, bandara, hingga pelabuhan menjadi fokus utama penguatan sinyal guna mengakomodasi lonjakan kebutuhan komunikasi. Selain itu, beberapa operator telah menyiapkan teknologi network function virtualization yang memungkinkan fleksibilitas dalam mengatur kapasitas jaringan sesuai permintaan secara dinamis. Langkah ini memungkinkan operator untuk merespon lonjakan trafik di lokasi tertentu tanpa memerlukan penambahan infrastruktur fisik yang memakan waktu. Dengan berbagai langkah antisipasi dan peningkatan kapasitas yang dilakukan, diharapkan layanan telekomunikasi selama Idul Fitri 2025 dapat berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Kolaborasi antara pemerintah melalui Kementerian Komdiji dan operator telekomunikasi menjadi kunci utama dalam memastikan masyarakat dapat menikmati momen kebersamaan dengan lancar, baik secara fisik maupun digital. Kesiapan ini mencerminkan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung kebutuhan komunikasi di momen penting bagi masyarakat Indonesia.